Assalamualaikum Besti. Ketemu lagi di Cermin, ceramah mini Ramadan edisi 10 hari pertengahan Ramadan, turunnya ampunan. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustadz Benri Jaisyurrahman, Ustazah Nani Handayani, dan Ustadz Wali. Kui Besti bercermin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official. Supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas dapat ampunan Allah, adakah jurus jitunya? Bersama Ustadz Benri Jaisyurrahman. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ba'd. Teman-teman semua, sobat cermin yang menyaksikan tayangan kita, alhamdulillah kita sudah memasuki yang namanya pekan kedua, yang tentu ini adalah bulan yang kita harapkan semakin kita semangat, termasuk kita juga berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita yang selama ini merasa dosa saya udah banyak banget Ustadz, numpuk dah, pokoknya kalau disandingin sama utang negara ya sama lah kira-kira gitu ya. Tapi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Kayaknya udah susah banget kembali kepada kebaikan. Kayaknya kalau udah melakukan yang namanya tobat, besoknya kayaknya ada aja usaha untuk mengulangi. Yang harus kita pahami adalah jangan pernah namanya berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh ampunan Allah lebih luas daripada yang namanya maksiat yang kita lakukan. Bahkan kasih sayang Allah lebih menjangkau kita dibandingkan kemarahan Allah atas dosa-dosa kita. Maka dalam hal ini teruslah kita berupaya untuk berharap ampunan Allah, berharap kita peroleh khususnya di bulan Ramadan. Bulan yang sejatinya membuat kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang disebutkan sebagai pemenang sejati. Kenapa? Karena memang efek dari ibadah Ramadan dengan puasa yang kita lakukan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, orang bertakwa inilah yang disebut dari champion dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itulah the real champion. Pemenang sejati adalah orang-orang bertakwa. Nah, agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan sementara kita merasa dosa kita sudah numpuk, maka kita harus tahu bagaimana supaya benar-benar kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang bisa menjadi orang-orang yang menghapuskan segala noda dan dosa. Yang pertama, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang memohonkan ampunan, kalimat-kalimat taubah dari istighfar yang kita lakukan, termasuk sayyidul istighfar yang diajarkan baginda Nabi, yaitu adalah pimpinan atau penghulu dari kata-kata istighfar. Mulailah kita sungguh-sungguh dari hati yang terdalam memohon kepada Allah, terutama di keheningan malam. Bangunlah di tengah malam, di saat orang-orang mungkin sedang tidur terlelap. Kita di bulan Ramadan ini sujudlah, ucapkanlah kata-kata yang bersumber dari hati kita. Pahamilah, resapilah maknanya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Kita mengagungkan Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau. Khalaqtani, kita mengakui bahwa Engkaulah menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduk, sesungguhnya aku ini hambamu. Wa ana ala ahdik, sesungguhnya kami terikat dalam perjanjian kepadamu. Wa ana ala ahdik wa adika mastata'tu, dan kami terikat sesuai dengan kemampuan kami lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui apa nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa abu bi dzambi, dan aku mengakui betapa dosa-dosaku.
maka kita minta kepada Allah. Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Jadi dari Sayyidul Istighfar kalau kita resapi maknanya, kita akan menetes air mata kita. Ya, betapa kita menyesali. Ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Kalau dianggap dosa kita seperti kotoran yang sudah nempel bertahun-tahun, maka seperti layaknya air yang kita guyur terus-terusan. Ibaratnya kalau air itu setetes, mungkin tidak bisa menghancurkan yang namanya batu. Tetapi kalau bertetes itu sampai 1.000.000 kali, insya Allah akan menghancurkan yang namanya batu, bahkan menjadi bolong. Begitu juga hati. Ketika hati kita keras disebabkan dosa yang kita lakukan, maka lembutkanlah dengan istighfar, dengan kata-kata yang menunjukkan ampunan kita pada Allah. Dan itu bisa bervariasi. Disebutkan dalam Al-Quran kata-kata yang lain seperti penyesalannya, misalnya seorang Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangan Allah bersama istrinya, maka mereka mengucapkan doa yang juga membuat Allah akhirnya mengampuninya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami. Kenapa? Karena dosa itu adalah kezoliman terhadap diri, membuat kita sengsara di akhirat. Ya, wa fa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Maka itulah yang membuat kita akan mendapatkan ampunan Allah. Termasuk berkata singkat astagfirullah, astagfirullah, rutinkan. Itu menjadi salah satu bagaimana kita bisa mendapat yang namanya ampunan Allah, terlebih di bulan Ramadan. Cukup dengan itu? Belum. Kenapa? Bisa jadi maksiat ini yang kita lakukan malam hari kita sesali karena memang kita tidak dibekali yang namanya ya kesempatan berbuat maksiat. Maka mintalah setelah kita bertobat, mohonkanlah kepada Allah agar kita diberikan seorang pembimbing, seorang murabbi, seorang mursyid. Karena tobat itu harus dibimbing. Tobat itu betul-betul harus kita latih dengan berbagai macam hal yang menjaga hati dan niat baik kita. Betapa banyak pelaku tobat yang akhirnya kembali kepada maksiat. Tahu kenapa? Karena dia nggak pengen ya belajar agama dengan dalam. Dia merasa cukup istighfar, tapi begitu temannya mengajarkan lagi, maksiat lagi. Makanya setelah kita sadari kita dosa, buru-buru cari yang namanya murabbi, cari guru, cari yang kira-kira kita tahu nih orang soleh. Ya, jangan sampai salah cari guru. Kita salah cari guru bahkan membawa kita kepada kemaksiatan yang baru. Maka setelah ini kita minta, kita lihat dari akhlak guru kita yang rajin sholatnya, bagaimana akhlak tawadhu'nya, bagaimana dia muamalahnya kepada manusia, bahkan dari zikirnya, kata-kata yang keluar. Maka kita minta tolong, bimbing saya. Bahkan hadirlah dalam pengajian khususnya. Kalau perlu kita rutinkan diri, mendampinginya, menawarkan diri untuk misalnya mendampinginya. Maka yang kedua, tidak mungkin kita bisa keluar dari jerat-jerat dosa kalau tidak dibimbing, dan butuhlah kita seorang yang membimbing kita. Yang ketiga, iringilah dosa yang kita lakukan ini dengan sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Karena amal soleh juga salah satu cara kita untuk melepaskan diri dari jerat-jerat syahwat, dari jerat-jerat maksiat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang banyak, al-hasanat, menghapuskan as-sayyiat, keburukan. Dosa-dosa kita lakukan bisa terperbaiki dengan apa yang kita sebut dengan kebaikan yang banyak. Ibarat gelas yang isinya air yang keruh, maka ketika disiram dari air yang bening, maka lama-lama gelas itu akan bening. Begitu juga hati kita. Maka salah satu yang mengapa sababun nuzul dari ayat yang kami bacakan tadi 114 itu berkisah seorang sahabat yang tergoda karena tercantikan seorang wanita yang nampak dari matanya, yang menggoda dirinya. Padahal saat itu dia sedang berada dalam sebuah tokonya atau pasar yang saat itu sedang mencari pembeli. Maka dibujuklah wanita ini untuk datang ke tokonya. Pada saat dia datang ke tokonya, maka dia tiba-tiba hendak melakukan perbuatan yang hina, yaitu
mencoba untuk merayu wanita tersebut. Dan wanita ini menyadarkannya, aina Allah, di mana Allah? Menangislah laki-laki tadi, baru sadar bahwa dia telah terjebak ke dalam perbuatan dosa. Maka saat itu pun dia buru-buru berlari menyesali dosa-dosanya, dan akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyebutkan salah satunya ayat yang tadi kami bacakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan. Maka beramal solehlah, masuklah dalam komunitas kebaikan, masuklah dalam komunitas dakwah. Bukan berarti kita orang suci, karena kita lupa bahwa orang-orang berdakwah bukanlah kumpulan orang-orang suci. Orang-orang berdakwah melakukan kebaikan, mereka membawa beras berbagi kepada masyarakat, mereka berbagi takjil di bulan Ramadan, mereka membersihkan masjid, ya, bahkan mereka bergotong royong misalnya mengumpulkan dana-dana sumbangan untuk warga. Mereka bukanlah orang-orang yang suci, mereka bisa jadi adalah pelaku-pelaku maksiat yang ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Mereka orang-orang yang bersama-sama menyadari, gua ini dulu dosa-dosa gua banyak, maka salah satu cara gua menebus dosa dengan melakukan yang namanya kebaikan, dengan cara melakukan amal yang terbaik. Sehingga kalau ada orang-orang yang sejatinya berusaha melakukan kebaikan sampai level menjadi seorang dai, dia menjadi seorang yang misalnya mujahid jalan dakwah, jangan kita cibir, Allah baru kemarin maksiat langsung sok-sokan. Bisa jadi dia menyadari tidak mungkin dosa-dosanya bisa dibersihkan kecuali dengan apa yang menjadi pemberat kebaikannya itu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Maka itulah yang ketiga yang dia lakukan, berupaya untuk aktif dalam organisasi dakwah, aktif dalam organisasi kebaikan. Kita belajar, ada salah satu salafus soleh yang kita kenal namanya Fudail bin Iyad. Dia ini adalah mantan perampok yang kalau boleh dibilang perampok yang sadis, yang kalau orang perampok zaman now, pembegal zaman now masih sempat bertanya, ya, pilih harta atau nyawa gitu ya. Itu adalah perampok atau pembegal zaman now. Kalau dulu seorang Fudail bin Iyad masa jahiliyahnya selalu nggak punya kasih pilihan, harta lu gua ambil, nyawa lu gua embat. Ya gua bantai, lu mati dia. Kenapa? Karena dia berpikir ambil barangnya, bebasin orang, ini orang nanti bisa ngelapor, nyerang dia, dibunuh sekalian. Jadi udahlah ngerampok, ngebunuh pula. Sampai akhirnya dia menyesali, disebutkan ya, dalam beberapa kitab, dia bertobat gara-gara dia yang hendak memanjat rumah seorang soleh yang sedang bersalat tahajud, dan seorang soleh ini mengucapkan ayat-ayat Quran yang menyentuh hatinya, dan disitulah hatinya terbuka. Ya, sampai dia akhirnya menyesali dosa-dosanya, nggak jadi ngerampok, dan akhirnya dia mendatangi masjid dan berharap supaya dapat bimbingan dari imam masjid di tempatnya. Dan akhirnya setelah itu dia bergabung menjadi seorang dai, menjadi seorang abid, menyampaikan kebaikan, mengajar murid-muridnya. Lagi-lagi bukan karena dia seorang yang dikenal sebagai wah orang suci, dia adalah orang yang ditunjukkan oleh Allah untuk jalan tobat, dan cara membersihkan tobat di masa lalu adalah dengan cara melakukan kebaikan yang banyak, karena dia sedang mencoba menutupi kerugian, karena dosa akan membuat seorang rugi. Supaya dia untung, dia harus berbisnis akhirat. Salah satu bisnis akhirat itu berdakwah, karena Rasulullah sabdakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala yang semisal. Jadi dia dapat pahala yang semisal disebabkan pelaku kebaikan yang dia lakukan, atau dia mengajak orang pada kebaikan, dia ngajak orang sholat, maka setelah itu orang sholat, dia dapat pahala lewat sholat orang tersebut. Inilah disebut MLM akhirat. MLM akhirat adalah berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dalam rangka untuk apa? Menutupi yang namanya ya boncos, kok istilah anak zaman now, dengan cuan-cuan akhirat. Dia merasa rugi dengan banyak maksiat di masa lalu, tutuplah dengan keuntungan akhirat. Makanya orang-orang yang menyesali akan urusan yang terkait dengan dosa-dosa masa lalu, setelah dia bertobat, jangan sepelekan untuk melakukan amal ya sedikit, karena sedikit di sisi Allah, tapi kalau itu ikhlas akan mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Contohnya kita tahu bahwa pelaku maksiat yang kita tahu ada seorang pezina yang dia memberi minum seekor anjing. Dia dengan ikhlas memberikan minum ini, dia nggak berpikir untuk nawarin ya bahwa dia adalah akan ikut di pemilu tahun 2024, enggak.
Dia nggak berpikir dia akan masuk sebagai caleg. Dia seorang pezina yang akhirnya ketika dia memberikan minuman kepada anjing tersebut, dia lepas, ternyata dia wafat. Dan wafatnya diampuni oleh Allah. Ingat, memberi minum seekor anjing aja bisa memberi pahala atau mengampuni dosa-dosa Allah. Apalagi memberi minum misalnya teman kita, tetangga kita yang hari ini berpuasa, ya, termasuk yang saat ini lagi berbicara, yang nanti akan berbuka, kalau diberi minum akan dapat pahala yang besar. Itulah kenapa bersyukurlah kalau kita melakukan kebaikan. Dan yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka teruslah kita bergabung bersama orang-orang soleh. Berkumpullah bersama orang soleh, karena al-arwahul junudu mujanadah, jiwa manusia itu seperti tentara baris berbaris, saling menyesuaikan, saling mengingatkan. Dan kita bersama orang soleh dengan pelaku kebaikan, maka insya Allah kita terbiasa melakukan kebaikan. Ada social eksperimen yang menyebutkan kalau orang misalnya terbiasa melihat orang lain misalnya garu-garu kepala, dia akan garu-garu kepala. Kenapa? Sosial eksperimen begitu. Kalau teman-teman kita biasa baca Quran, maka kita pun terbiasa baca Quran. Walaupun awalnya kita nggak biasa, tapi menjadi terbiasa. Itu adalah karena kita berada dalam lingkungan yang baik. Itulah jurus jitu agar tobat kita menjadi sempurna. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan kita masuk dalam surga bersama-sama. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.